Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembahasan sebelum kita melaksanakan UTS. Materi UTS itu akan meliputi pembuatan larutan, perubahan sifat fisik dan kimia, kemudian nanti ada reaksi kimia dan reaksi pembatas. Mengenai pembuatan larutan dan juga perubahan sifat fisika dan kimia, saya rasa sudah cukup ya penjelasan ketika kita melaksanakan pertemuan di minggu sebelumnya. Dan di sini akan saya tambahkan penjelasan mengenai dua judul praktikum, yaitu reaksi kimia dan juga reaksi pembatas. Yang pertama mengenai reaksi kimia. Di pertemuan sebelumnya, di praktikum sebelumnya, itu ada praktikum tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini untuk selanjutnya kita kenal sebagai reaksi kimia yang nanti akan ditandai dengan beberapa parameter. Yang pertama, suatu reaksi kimia itu bisa kita kenali dengan adanya perubahan warna, atau terbentuknya endapan, atau munculnya gas. Selain itu ada satu lagi sebenarnya, ada perubahan suhu di situ. Akan tetapi perubahan suhu ini kan tidak selamanya selalu menyertai reaksi kimia ya. Dalam arti begini, perubahan suhu ini tidak selalu menunjukkan reaksi kimia. Kadang-kadang suatu proses kimia, proses fisika itu juga menghasilkan perubahan suhu. Seperti kemarin kita bahas mengenai pelarutan ya, pelarutan NaOH itu juga akan menghasilkan suhu. Itu tidak tergolong sebagai reaksi kimia, dia hanya perubahan fisika, tetapi prosesnya mengalami perubahan suhu. Nah, di sini karena kita mengamati video ya, dalam mengamati video itu kan perubahan suhu itu tidak bisa kita lihat karena di situ juga tidak ada pengukurannya. Sehingga dalam praktikum yang sebelumnya kalian laksanakan, itu yang saya harapkan itu kalian bisa menjelaskan secara teoritisnya. Kalau misal dia terjadi perubahan suhu, ya jelaskan secara teoritisnya dia perubahan suhunya seperti apa, apakah turun atau naik. Berikut ini merupakan data pengamatan yang sebelumnya sudah kalian isi ya. Di situ kan diminta untuk menuliskan reaksinya, hasilnya seperti apa, kemudian nanti pengamatannya seperti apa. Nah, di poin pengamatan ini yang perlu kalian tuliskan itu adalah apa saja yang teramati dari video tersebut. Kalaupun misal di situ ada suatu reaksi kimia, tetapi tidak ada yang teramati, tetapi secara teoritisnya di situ menunjukkan adanya perubahan suhu, kalian bisa masukkan ke kolom keterangan. Tapi di sini tabelnya saya sederhanakan ya, jadi 3 tabel, ada reaksi, itu maksudnya reaksi awal yang ada di demonstrasi itu. Berikutnya reaksi lengkap yang sudah setara seperti apa, dan juga pengamatan yang secara umum bisa kalian tuliskan mengikuti ini, ataupun kalaupun beda-beda sedikit, yang jelas intinya akan sama seperti ini. Nah, silahkan nanti kalian cross-check juga melalui video yang sebelumnya sudah disampaikan ya, apakah benar datanya harusnya seperti ini ataukah ada kesalahan. Oke, yang pertama itu reaksi antara logam magnesium dengan HCl. Ketika kalian amati di situ, itu akan muncul gelembung-gelembung gas berwarna putih atau muncul busa warna putih. Nah, itu menunjukkan terbentuknya gas. Jadi ketika suatu reaksi kimia itu membentuk gas, dia akan timbul gelembung-gelembung di situ. Dalam kasus Mg plus HCl, gas yang dihasilkan itu merupakan gas hidrogen. Seperti itu ya. Sehingga di sini ketika menuliskan reaksi kimia, kalian perlu menuliskan fasanya. Ini penting karena ini menunjukkan mana sih, misalnya nih terbentuk endapan. Oh, endapan itu berarti yang punya fasa solid. Ketika suatu reaksi kimia kalian tuliskan, sudah ketahuan di situ yang solid itu siapa. Pun demikian di sini Mg plus HCl. Ini kan ada yang berfasa gas ya. Jadi inilah gelembung yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Pengamatannya itu di situ akan muncul gelembung gas, kemudian ada perubahan warna ya. Awalnya kan dia abu-abu gitu, abu-abu keputihan, tiba-tiba jadi buihnya berwarna putih, kemudian setelah larut semuanya dia menjadi jernih. Nah, secara teori di reaksi itu juga akan muncul suhu. Suatu reaksi spontan itu pada umumnya itu bersifat eksotermis. Umumnya ya, tetapi nanti di bab tentang termodinamika akan diketahui juga ada reaksi yang endotermis yang butuh energi, tapi dia ternyata spontan juga. Oke, itu untuk reaksi yang pertama. Hasil reaksinya adalah MgCl2 dalam fase akuos dan juga H2 dalam fase gas. Pengamatannya akan muncul gelembung gas dan juga ada perubahan warna.
Awalnya warnanya keabu-abuan, dia menjadi buih yang warnanya putih, kemudian buihnya hilang, larutannya menjadi jernih tak berwarna. Kemudian ada reaksi yang kedua, yaitu reaksi antara aluminium dengan HCl. Ini jenis reaksinya adalah sama. Ini reaksi-reaksi redox ya, reaksi pendesakan. Nah, di sini pengamatannya juga akan sama. Dia akan muncul gelembung gas, kemudian ada perubahan warna. Awalnya warna aluminium, seperti itu ada logam, kemudian dia membentuk buih warnanya putih, kemudian hilang menjadi jernih tak berwarna. Nah, untuk yang ketiga, ini ketika kalian amati, itu reaksinya tidak terjadi. Karena memang secara teoritis, Cu plus HCl itu tidak akan membentuk produk. Tidak akan terjadi gelembung gas di situ. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dari deret volta ya, letak Cu itu ada di kanannya H. Sehingga si Cu-nya tidak bisa menggantikan H dan menjadi CuCl, enggak. Tapi reaksi itu tidak berjalan. Kalau ketika misal kalian praktikum dan tiba-tiba Cu plus HCl itu muncul gelembung, nah itu yang perlu dibahas lebih lanjut. Bisa jadi gelembung itu muncul dari logam lain yang merupakan cemaran, kemudian dia teroksidasi oleh HCl menjadi fasa yang lain, menjadi zat yang lain. Tapi di kondisi murninya, Cu plus HCl itu tidak akan terjadi reaksi. Ralat ya, bukannya tidak terjadi reaksi, tapi reaksi spontannya itu tidak berjalan. Kalaupun dia terjadi reaksi, itu reaksinya tidak spontan. Butuh kondisi tertentu untuk bisa menjalankan reaksi antara Cu dengan HCl. Di percobaan yang keempat, itu mereaksikan logam Cu dengan HNO3. Nah, Cu dengan HNO3 ini akan terjadi perubahan warna, yaitu warna awal Cu yang ya namanya tembaga ya, warna tembaga kan ke coklat kekuningan seperti itu. Kemudian ditambahkan HNO3, yang HNO3 ini warnanya jernih, jernih tak berwarna. Kemudian ketika direaksikan, dia akan membentuk suatu zat yang warnanya hijau kekuningan. Kenapa bisa seperti itu? Ini bisa terjadi karena HNO3 itu merupakan oksidator kuat. Reaksinya berjalan spontan dan juga ada perubahan suhu di situ. Pengamatan yang bisa kalian amati dari video itu, mungkin di tabel pengamatan hanya tulisan ini ya. Perubahan warna, warnanya dari asalnya kuning kecoklatan atau coklat kekuningan, kemudian HNO-nya jernih tidak berwarna, ketika direaksikan akan muncul larutan yang berwarna hijau kekuningan. Oke, ini kasusnya beda dengan nomor 3 ya. Kalau nomor 3 tadi memang Cu-nya itu tidak punya kemampuan untuk bisa teroksidasi. Berikutnya reaksi yang kelima, reaksi antara AgNO3 dengan HCl. Nah, reaksi ini akan menghasilkan endapan yang warnanya putih. Kalau kamu lihat, cek di video itu akan muncul endapan berwarna putih. Nah, reaksi jenis ini namanya reaksi pengendapan. Dan tipikal reaksi AgNO3 ini biasanya dipakai untuk mengendapkan anion-anion tertentu. Nanti di kimia analitik kalian akan mempraktekkan titrasi pengendapan seperti itu ya. Dan titrasi pengendapan itu reagennya, titranya itu berupa AgNO3. Oke, berikutnya reaksi ke-6. Reaksi ke-6 ini antara CaCO3 plus HCl. Nah, CaCO3 plus HCl itu akan menghasilkan gas. Kamu perhatikan di videonya, itu akan muncul gas CO2 dan juga CaCl2. Nah, gelembung gas itu beberapa hal yang menunjukkan adanya reaksi kimia. Yang pertama itu adalah munculnya gelembung gas. Yang kedua itu akan muncul gelembungnya tadi kan warnanya putih ya, kemudian berubah menjadi tidak berwarna, larutannya menjadi jernih seperti itu. Jadi ketika suatu proses itu menunjukkan adanya perubahan suhu, adanya perubahan warna, adanya endapan, adanya gas, itu sudah cukup sebagai indikator terjadinya reaksi kimia. Itu berikutnya nomor 7, antara H2SO4 dengan NaOH. Dari data pengamatan itu tidak terlihat apapun, tidak terlihat perubahan apapun di situ ya. Awalnya dia memang jernih tak berwarna, hasil akhirnya juga jernih tak berwarna. Tetapi proses ini tetap berjalan reaksinya, yaitu reaksi asam basa. H2SO4 ini asam, kemudian NaOH-nya ini basa. Nah,
Dari sini akan dihasilkan Na2SO4 dan juga H2O. Ini merupakan garamnya, kemudian di sini H2O ini air. Sehingga reaksi itu tetap berjalan. Hanya saja data pengamatan yang dilihat dari video itu tidak terlihat adanya endapan ataupun munculnya gas, itu tidak yang terlihat. Kalau misal dilaksanakan di lab ya, itu yang terlihat adalah perubahan suhu di situ. Berikutnya reaksi HCl dengan NaOH, ini tipikal reaksi yang sama dengan nomor 7. Itu juga tidak terlihat perubahan warna, tidak terlihat adanya endapan, tidak terlihat juga munculnya gas. Tetapi secara teoritis di situ akan ada perubahan suhu. Reaksi yang ke-9 ini reaksi antara CuSO4 dengan NaOH. Kalau kamu perhatikan di situ akan muncul endapan semacam koloid gitu ya. Awalnya kan dia biru cerah, warna larutan yang memang larut sempurna warnanya biru. Kemudian ditambahkan NaOH yang tidak berwarna, kemudian di situ dia hasilnya akan muncul seperti bukan gelembung ya, seperti endapan gitu ya. Endapan lama-kelamaan kalau ditunggu endapan itu akan turun ke bawah. Yang warnanya itu yang warnanya itu biru muda, endapannya biru muda. Munculnya endapan itu juga merupakan salah satu ciri terjadinya reaksi kimia. Berikutnya nomor 10, reaksi antara FeCl3 dengan NaOH. Kalau kamu perhatikan di situ, FeCl3 itu kan awalnya berwarna coklat muda ya, lebih ke arah kuning gitu. Kemudian ketika ditambahkan 3 NaOH, itu akan terbentuk suatu endapan FeOH3. Hanya saja di video memang sangat singkat ya kalau kamu perhatikan. Di situ belum sampai dia terbentuk endapan. Tetapi sudah kelihatan warna dari larutan itu mulai keruh. Nah, keruhnya ini lama-kelamaan kalau didiamkan, dia akan mengendap menjadi endapan berwarna coklat tua. Endapan ini kemudian berubah warna, itu juga menunjukkan adanya reaksi kimia. Berikutnya nomor 11. Nomor 11 ini reaksi antara Na2CO3 ditambah H2SO4. Nah, kalau kamu perhatikan di situ, dia akan muncul gelembung gas. Di video ya, itu akan muncul gelembung gas. Nah, kalau kita runut reaksi kimianya, itu reaksi kimianya itu ada dua tahap. Yang pertama itu reaksi double displacement ya. Jadi dia ada pergantian antara Na2 dengan H2. Hasil akhirnya nanti ada Na2SO4 dan juga ada H2CO3 seperti itu. Ada H2CO3. Nah, H2CO3-nya ini akan bereaksi lebih lanjut, reaksi dekomposisi akan menghasilkan CO2. Nah, di situ gas yang muncul atau gelembung yang muncul itu menandakan adanya CO2 dalam larutan hasil reaksi Na2CO3 plus H2SO4. Jadi itu yang perlu kalian kulik sebenarnya waktu membuat laporan. Misal nih muncul gas, gasnya itu apa sih? Muncul endapan, endapannya itu apa sih? Kemudian nanti kalau misal dia tidak muncul perubahan apapun, tidak ada perubahan warna, tidak ada gas, tidak ada endapan, apakah secara teoritis dia masih terjadi reaksinya? Kalau secara teoritis terjadi, apakah tandanya? Tadi di beberapa reaksi itu kan tidak ada perubahan warna dan seterusnya. Ternyata ketika misalnya kita cek secara teoritisnya, itu akan terjadi perubahan suhu seperti itu. Oke, lanjut lagi ke reaksi yang nomor 12. Di sini adalah NaCl plus AgNO3. Ini reaksinya berjalan sama dengan reaksi nomor 5. Jadi AgNO3 itu merupakan agen pengendap untuk salah satunya ya. Salah satunya itu anion Cl-. Nah, di sini akan terbentuk endapan AgCl juga. Jadi akan dari data pengamatan itu akan muncul endapan, warnanya putih, dan jenis reaksinya itu reaksi pengendapan. Yang berikutnya, nomor 13, itu reaksi antara NaCl dengan KNO3. Nah, ini yang secara tertulis ya, itu bisa kamu tulis seperti ini. NaCl plus KNO3 menjadi NaNO3 dan KCl. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata reaksi itu merupakan persamaan ion bersih. Maksudnya semua spesies yang ada di situ ketika dicampurkan
itu akan bertahan dalam bentuk ionnya. Jadi nggak ada zat baru sebenarnya, sehingga reaksi itu bisa dikatakan tidak bereaksi. Reaksinya hanya reaksi ionisasi sempurna. Mengapa bisa demikian? Kalau kalian mau belajar kimia dasar ya, kimia dasar atau anorganik, itu ion-ion tertentu itu punya punya sifat yang memang spesial. Contohnya, Na+ dan juga K+. Semua garam yang ada Na+ atau K+-nya itu tidak akan pernah mengendap. Dan ketika kamu larutkan, semuanya akan berubah menjadi ion-ionnya. Sehingga reaksi ini kalau kita pecah dalam ini kan aquos ya. Aquos itu maksudnya dilarutkannya dalam air. Sehingga di sini garam kan NaCl, KNO3 itu ketika dilarutkan dalam air, keempat spesiesnya ini akan melayang-layang dalam bentuk ionnya. Na akan dalam bentuk Na+, Cl jadi Cl-, K menjadi K+, NO menjadi NO3- gitu. Jadi walaupun dia bereaksi pun saling bergantian pasangan antara anion dan kationnya, ujung-ujungnya dalam larutan itu dia akan tetap menjadi ionnya, tidak terbentuk zat baru. Sehingga reaksi ini sebenarnya tidak berjalan. Ini bisa kamu coret hasilnya karena tidak ada hasilnya, itu hanya ion-ion ini. Kalau kamu perhatikan, ion di kiri dan ion di kanan ini kan sama semua. Seperti itu. Tidak ada reaksi, semua spesies akan bertahan sebagai bentuk ionnya. Dan yang terakhir ada reaksi pembakaran yang dicontohkan di video demonstrasi itu ada pembakaran etanol. Nah, kalau kamu perhatikan awalnya kan etanol ya bentuknya cair ya, bentuknya cair seperti itu. Ketika disulut dia akan hilang. Nah, hilangnya kemana? Hilangnya ini eh, hilang sama sekali ya. Kalau misalnya masih ada kerak hitam berarti itu masih ada sisanya di situ. Sehingga kalau misal hilang sempurna, itu jenis reaksinya pembakaran yang sempurna. Pembakaran sempurna ini akan menghasilkan gas CO2 dengan H2O. Dan tentu saja karena proses pembakaran ya di situ juga muncul panas. Dia akan terjadi perubahan suhu. Nah, itu tadi sebelumnya itu mengenai reaksi kimia. Silakan kalian cross-check lagi dengan videonya. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WhatsApp. Kemudian kita lanjut pembahasannya. Di sini ada reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu merupakan suatu konsep yang sangat penting sekali ketika kita belajar reaksi kimia atau belajar kimia, belajar stoikiometri seperti itu ya. Karena reaksi pembatas ini dia yang akan menentukan banyaknya zat atau banyaknya produk yang bisa dihasilkan. Di kasus ini merupakan reaksi antara Na2CO3 dengan CaCl2. Nah, Na2CO3 dan CaCl2 ini akan menghasilkan NaCl dan juga CaCO3. Nah, CaCO3-nya ini yang akan membentuk atau akan terlihat sebagai endapannya di situ. Dalam prosedur itu kan disediakan beberapa series konsentrasi ya, kemudian untuk reaksinya setiap konsentrasi ini diambil 5 ml untuk direaksikan dan diukur tinggi endapannya. Tinggi endapan di sini berarti dalam sentimeter ya, ini sentimeter, kemudian dan seterusnya, sama semuanya dalam sentimeter. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin sebenarnya. Data apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah produk? Nah, data jumlah produk ini kan secara teoritis kamu dapat banyak molnya seperti itu ya. Tapi kan secara pengamatan yang bisa kita gunakan sebagai acuan banyaknya produk itu adalah tinggi endapan. Kita lihat dari sisi ini dulu. Dari banyaknya endapan yang terbentuk. Ketika kita mereaksikan 1 molar Na2CO3 dengan 1 molar CaCl2 dengan volume yang sama, tinggi endapannya 6. Oke, kemudian ketika kita mereaksikan Na2CO3 1 molar dengan CaCl2 0,5 molar, ternyata endapannya 4 cm tingginya. Kita bandingkan data ketiga.
sama-sama 0,5. Ternyata hasilnya sama juga dengan data nomor 2. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pada data nomor 2, yang menjadi penentu banyaknya produk yang dihasilkan itu adalah CaCl2. Sehingga CaCl2 bisa kita ambil kesimpulan merupakan suatu reaksi pembatas di kondisi yang kedua. Berikutnya, ketika kita ubah konsentrasi Na2CO3, ternyata tidak ada perubahan apapun di tingginya. Tingginya masih sama-sama aja 4 cm. Ini menunjukkan bahwa memang benar mengkonfirmasi hasil yang kedua tadi bahwa si CaCl2 itu merupakan reaksi pembatas di kondisi ini. Tetapi di kondisi ketiga tidak ada reaksi pembatasnya karena keduanya sama-sama habis. Reaksinya reaksi setara. Berikutnya juga kita perhatikan dari data-data selanjutnya ya. Data yang ketiga, keempat ya. Itu ketika kita punya 0,5 Na2CO3 dan juga CaCl2 1 molar, hasilnya ternyata 3,5. Nah, ini yang menentukan adalah konsentrasi yang terendah. Data keempat, kelima juga memiliki pola yang sama. Polanya itu merupakan menunjukkan bahwa pada kondisi reaksi ini, zat dengan jumlah mol yang lebih kecil itu merupakan reaksi pembatas. Dia yang akan menentukan banyaknya produk yang dihasilkan. Mungkin ada pertanyaan di sini nih, data keempat. Kenapa dia 3,4? Tapi secara teorinya kita bilang tetap saja itu reaksi pembatasnya adalah yang konsentrasi 0,5. Harusnya kan kalau dari data pengamatan ketika dia 0,5, tinggi endapanya juga 0, tinggi endapannya juga akan konsisten dengan data yang atas ya. Dia akan sama-sama 4 seperti itu. Tapi kondisinya dalam laboratorium ataupun dalam percobaan, bahkan nanti ketika penelitian, data yang memang ada perbedaan sedikit itu pun sangat mungkin untuk terjadi. Kita bisa belajar secara teori, misal di sini ya data keempat dan kelima, data ketiga dan keempat, sorry. Ini akan menghasilkan produk yang sama-sama 2,5 seperti itu. Tapi kalau kita kerjakan di laboratorium, kadang-kadang ketika mengencerkan itu juga ada terjadi kesalahan pengenceran, kesalahan penimbangan, dan seterusnya. Itu juga akan bisa menghasilkan produk yang jumlahnya beda juga. Karena itu banyak sekali faktor yang berpengaruh ketika kita bekerja di laboratorium. Tidak selalu bisa sama dengan perhitungan teoritisnya. Kadang-kadang ada simpangannya. Itu kenapa nanti ada proses yang namanya titrasi. Titrasi ini untuk mengkonfirmasi apakah konsentrasinya itu memang sudah valid atau tidak. Kalau dari seperti ini kan hasil pengenceran semua ya. Pengenceran itu kan kadang-kadang ada errornya kita. Waktu nimbang, terus waktu nambahin pelarut, seperti itu. Nah, praktikum reaksi pembatas ini tadi, konsepnya itu sederhana sebenarnya. Hanya menentukan siapakah yang habis lebih dulu. Analoginya, itu kan sudah, kalau belajar teori, analoginya itu kan kayak kita memproses suatu barang untuk menjadi produk. Anggap aja contoh kita mau bikin roti. Bikin roti itu resep yang dianjurkan atau resep untuk membuat roti tipe A itu adalah bahannya misal nih tepung 1, telur 1. Hasilnya adalah roti 1. Nah, ketika ada suatu kondisi tepungnya berlebih, tepungnya misal 2 nih, rotinya cuma 1, hasilnya juga akan tetap 1. Ya, si telur ini akan menjadi bahan yang membatasi produk. Sama dengan konsep reaksi pembatas. Yang habis duluan itu akan menentukan jumlah produk yang dihasilkan. Oke. Jadi setiap reaksi itu yang menentukan jumlah produknya adalah reaksi pembatas. Pada kondisi yang seperti nomor 3, ini dua-duanya bisa juga kita anggap sebagai reaksi pembatas. Bisa juga kita anggap tidak ada reaksi pembatas, karena memang reaksinya itu reaksi yang berjalan sempurna, tepat habis, seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas saja, karena percobaan yang keempat itu kan sederhana. Hanya mengukur tinggi dan juga untuk membahas reaksi pembatas itu seperti apa sih, kayak gitu. Gambarnya tadi itu, reaksi pembatas itu anggap saja kita mau membuat suatu produk dengan resep tertentu. Kalau misalnya ada bahan berlebih ini tidak dipakai.
yang dipakai atau yang menentukan banyaknya produk yang dihasilkan itu adalah bahan yang habis lebih dulu. Oke, mungkin itu. Kalau misal masih ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan saja melalui grup WhatsApp. Kalau misal cukup, kita akan melaksanakan UTS sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Untuk format UTS-nya nanti akan saya buat soal melalui Gform. Silahkan kalian kerjakan dengan batas waktu yang saya tentukan. Nanti ada di Gform-nya seperti apa. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf karena saya belum bisa masuk. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Selamat belajar. Kita menjelang UTS. Kemudian nanti setelah UTS akan masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan khawatir, praktikum ini walaupun kita masih melaksanakan praktikum seperti ini, tapi nanti tetap tidak dalam waktu lama sih, dalam waktu dekat kita akan bisa langsung mengerjakannya sesuai dengan yang memang kondisi idealnya seperti apa. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.